bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ya. Tujuan ini mengingatkan kami bahwa sungguh hanya mujizat, jalan keluar, pemulihan, jawaban doa hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada, kami sehat, kami kuat. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kemurahan-Mu. Malam ini Tuhan kami ingin duduk tenang, fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yang mendengar melalui device apapun. Tuhan hamba berdoa setiap jaringan yang kami gunakan, dimanapun kami berada, saat ini Tuhan tidak akan ada gangguan apapun. Setiap kami bisa mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan hingga selesainya dengan sempurna. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Jangan biarkan ada perkataan yang tertinggal atau terlupakan oleh hamba-Mu, tetapi biarkan perkataan firman-Mu, perkataan-Mu saja Tuhan, kehendak-Mu yang hamba boleh sampaikan pada malam hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman yang kami dengar, dan bukan saja sampai menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, nama yang begitu manis, nama yang begitu luar biasa di dalam hidup kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Mungkin kita nggak banyak Saudara karena di Pamulang juga ada ibadah di rumah Bung Rory ya. Bung Rory kan beberapa waktu lalu ulang tahun, anaknya juga ulang tahun ya, cuma beda 1 hari kalau nggak salah. Jadi mereka ada ibadah di sana ya. Saudara, firman Tuhan malam hari ini jadi waktu lagi bergumul ya Tuhan, aduh saya biasanya kalau ada jadwal sharing dari 1 bulan sebelumnya saya udah mulai doa ya, Tuhan mau bagiin apa gitu ya, sampai kira-kira kalau nggak salah 2 minggu lalu lagi baca kitab Mazmur, pas sampai di jadwalnya tuh baca di Mazmur 90 ya Saudara. Mazmur 90 saya yakin ayatnya udah nggak asing lagi di telinga Saudara ya. Mazmur 90 pas di ayat 12 tuh kayak pop up gitu ya di dalam pemikiran saya, langsung pep gitu. Oh, Oke, tiba-tiba dan Tuhan mulai kasih saya hikmat, Roh Kudus tuntun saya untuk ini yang harus disampaikan pada malam hari ini buat setiap kita. Mari kita buka di Mazmur 90. Kita mau baca dari ayat yang pertama sampai selesai ayat 17. Boleh bergantian baca. Tunggu ya, ini berarti baca 4 ayat, Kakak Fris, Kakak Freya, ADV, Kakak Vanes. Oh, tuh kedengeran tuh teriakannya, gitu. Mami Pet dengar loh, sampai sini loh. Ya, Kakak Fris, Kakak Freya, ADV, Kakak Vanes ya. Nanti sisanya, kalau masih ada, kayaknya sisanya tuh sisa 1 ayat kali ya. Sisa ayat 1 ayat Mami Pet. Silakan Nona. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Ini buat Nona. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.
Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayap lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan-Mu, kamu, dan takut kepada gemas-Mu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Thank you. Kakak Vanes. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini temanya saya kasih judulnya menghitung hari, ya. Bukan lagu, ya saudara ya. Kalau ada yang tahu lagu berarti ketahuan lahirnya tahun berapa, ya. Ada lagu kan? Menghitung hari, detik demi detik, tapi bukan itu, ya. Menghitung hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terlintas di benak kita ketika Bapak Ibu mendengar tentang kata menghitung hari? Coba, boleh buka mic-nya, nggak apa-apa? Kita interaksi sejenak. Apa yang dimaksud, apa yang ada di benak saudara kalau ada kata menghitung hari? Caca kayaknya lagi mikir. Apa, Ca? Mukanya kayak lagi mikir soalnya. Mungkin kayak nggak sabar gitu tentang suatu hari gitu. Oke, kayak misalnya kayak Caca lagi tunggu visa ya, mau berangkat. Duh, kapan sih begitu udah dapat visanya, urus tiketnya kan mesti tunggu tanggal tuh. Aduh, pengen cepet-cepet nih ke tanggal sekian buat berangkat. Oke, ada yang lain? Apa ya yang terlintas di benak kita menghitung hari? Ada? Simpan dulu. Ya, saudara, simpan dulu. Jadi, Mazmur 90 dan 91 ini ditulis oleh Musa. Ya, saudara ya, bukan oleh Daud tetapi oleh Musa. Nah, Musa menulis ayat ini, dua pasal ini bukan ketika mereka ada di Mesir, ya. Justru ada dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, ya saudaraku. Jadi kira-kira ya mungkin ya bangsa Israel keluar dari Mesir itu diperkirakan tahun 1400 sebelum Masehi gitu. Dan mereka berjalan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Wow. Saudara, berjalan 40 tahun bersama bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, bukan perjalanan yang enak, saudaraku, ya. Coba kita lihat ya. Misalnya nih, kita mau road trip ya. Ya kan, kalau saya di sini kita di Rempoa, keluarga Rempoa kita sering road trip kan, 2019 bahkan kita sampai 2 kali road trip, November ke Jogja, Desember kita ke Bandung, ya gitu. Nah sekarang kita bayangkan kita road trip, tapi kita harus bawa rombongan, sementara orang-orang yang di rombongan ini adalah orang-orang yang susah diatur, ya kan, yang mau punya mau, orang Ambon bilang ya, nggak mau ngalah gitu ya, maunya enggak, gue maunya ke sini dulu, gue mau shopping. Misalnya let's say kita mau ke Bandung, udah ditentuin rutenya segini, ke sini gitu ya, habis itu balik Jakarta misalnya. Tapi enggak nih, saudara percayalah, jarak sedekat apapun kalau kita berjalan dengan orang yang seperti itu pasti nggak enak, ya kan? Apalagi bisa Bapak Ibu bayangkan ini Musa 40 tahun, ya. Bukan waktu yang sebentar berjalan dengan orang-orang yang modelnya kayak begini gitu. Bukan cuma 1-2 orang, hampir semua orang yang ada di dalam bangsa itu modelnya sama. Keras. Mau punya mau. Ya, saudara.
Nah, apa namanya? Sehingga karena kerasnya bangsa ini dan karena mereka berontak kepada Allah, mereka buat patung yang disembah sehingga Allah murka, membuat mereka mengalami harus berjalan. Padahal saudara tahu ya, perjalanan 40 tahun itu sebenarnya bisa ditempuh hanya 12 jam dengan bus. 12 jam, let's say kalau kita dari Jakarta itu nyampe di Surabaya, pakai bus 12 jam, pakai mobil 12 jam. Ya saudara ya. Saudara lihat ya, perjalanan let's say kita Jakarta Surabaya 12 jam. Kalau kita jalan kaki, katakanlah kita bawa 2 juta orang ya, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu sekitar 2 juta. Di perjalanan ada multiplikasi dan juga ada yang meninggal ya, saudara, tetap anggap aja jumlahnya 2 juta. 2 juta orang kita bawa jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, saya rasa nggak akan 40 tahun kita nyampe ya kan. 1 tahun itu udah lama banget. Ya dong, logika ya, kalau logika kita. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena biar 1 generasi ini harus mati. Mereka nggak boleh masuk tanah Kanaan karena mereka sudah menyakiti hati Allah. Next. So, apa yang mau kita bahas ya di Mazmur ini? Mazmur 90 kalau ini bisa saya bagi jadi sekitar 4 bagian ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bagian yang pertama kita lihat di ayat 1 dan 2. Musa katakan, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Kalau kita lihat di versi Alkitab, enaknya kalau udah punya gadget ya saudara ya, itu saudara bisa download Alkitab berbagai macam versi ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa nambah lagi perbendaharaan pengetahuan dan hikmat ya untuk bisa mengerti firman dengan benar. Firman ini dikatakan di versi mudah dimengerti FMD ya di Alkitab. Doa Musa abdi Allah, ya Tuhanku engkaulah rumah kami selama-lamanya. Engkaulah Allah sebelum gunung muncul, sebelum bumi dan dunia diciptakan. Engkau selalu ada dan selalu menjadi Allah. Ya saudaraku. Di ayat 1 dan 2 bisa kita katakan yang pertama adalah Tuhan tempat perteduhan yang kekal. Ini yang Musa alami. Selama perjalanan 40 tahun, walaupun kita tahu Musa nggak masuk ke tanah Kanaan, kasihan ya. Kadang saya kalau baca, aduh Musa, gitu ya. Karena keteledorannya di dalam berkata-kata, karena ketidaktaatannya membuat Musa gagal masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb yang dari generasi itu yang tetap masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya saudara ya. Yang pertama di ayat 1 dan 2, Tuhan adalah tempat perteduhan yang kekal. Bukan sementara, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kekal. Ya saudaraku ya, kalau kita dengar hari-hari ini, banyak orang memprediksikan 2023 bahkan dibilang apa? Gelap. Ya saudaraku ya, gelap. Enggak masalah, saudaraku. Ahli ekonomi, siapapun boleh mengatakan dunia gelap. Tetapi buat setiap kita orang percaya, kita punya terang, kita anak terang. Ya saudaraku ya, di mana-mana gelap kalah sama terang. Ya dong, ya di dalam tempat yang gelap kita cuma punya lilin satu kecil pun tetap terang itu kelihatan, membuat kita bisa berjalan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tempat perteduhan yang kekal ada bersama kita. Ini juga yang Musa alami selama perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Poin yang kedua, ayat 3-6 ya. Apa yang Musa alami gitu ya, sampai dia tuangkan ini menjadi satu wahyu, pewahyuan buat Musa untuk mengingatkan kita di hari-hari ini. Simple, yang mau saya tarik adalah masa hidup manusia itu singkat dan rahasia. Ada yang tahu hidupnya sampai umur berapa? Nggak ada. Firman Tuhan bilang 70 sampai 80. Ya, saudara, saya waktu saya punya mantan bos yang ibunya umurnya cukup panjang. Beberapa bulan lalu beliau meninggal di usia 104 tahun. Ya, 104 tahun.
nggak ada sakit ginjal, nggak ada sakit diabetes, nggak ada. Karena orang dulu tipikal orang yang benar-benar jaga makan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Nggak ada kan kayak kita yang banyak serba micin, terus banyak gula gitu, nggak ada kan gitu. So, waktu itu, waktu saya bekerja sama beliau, usia si ibu ini, ya, si Opung ini usianya mungkin masih 90 tahunan gitu. Si bos saya selalu bilang gini, aduh kalau saya lagi ke rumah ibu saya, kamu tahu nggak Pet, yang dia bilang selalu apa? Apa Pak? Dia selalu tanya gini, kapan aku mati ya? Kapan ya? Katanya, coba kau tanya dulu sama Tuhan, kapan aku mati? Capek aku, katanya gitu ya, orang Batak betulan. Terus capek aku, kata si Opung ini. Terus kata bos saya, ya tunggu lama, semua orang ada waktunya, mama tunggu aja, katanya gitu. Dan akhirnya tahun ini beliau selesai juga tugasnya di bumi. Ya kebetulan beliau fans banget sama Ahok. Waduh, ngefans banget. Sampai waktu Ahok jadi gubernur itu, Ahok sempat kunjungi waktu beliau ulang tahun yang ke-100, karena Ahok pas jadi gubernur, Ahok datang ke rumahnya, terus pas kasih karangan bunga karena ulang tahun ke-100 sebagai warga DKI Jakarta gitu ya Saudara. So balik lagi, masa hidup manusia singkat. Firman Tuhan bilang paling 80, ya kan? Gitu ya. Papi Mami udah 73, ya kan? Udah bukan berarti harus mulai ngitung ya. Kita semua juga harus mulai ngitung, tapi enggak, apa ya? Firman Tuhan bilang 80 pun juga manusia kalau udah semakin tua, kita nggak akan terlalu menikmati hidup. Ya kan, seperti yang si ibu ini almarhumah terakhir kali 2 tahun sebelum meninggal beliau udah nggak bisa duduk lama-lama, duduk hanya untuk berjemur, apalagi pas kena COVID ya, puji Tuhan dia nggak kena COVID sama sekali. Jadi pagi dijemur, kasih duduk sama suster berjemur, terus bawa masuk lagi, cuma di kamar aja, rebahan aja sepanjang hari. Nah saudaraku, dalam singkatnya hidup kita, ya saudara, apa yang mau saudara lakukan? Ya kan? Karena hidup yang kita hidupi saat ini akan menentukan kemana kita akan pergi kelak. Cuma 2 jurusannya, ya kan? Ke surga yang kekal atau ke neraka yang kekal. Dua-duanya kekal, saudara tinggal pilih. Oleh sebab itu, jangan pernah punya pemikiran bahwa oh jadi Kristen itu sekali selamat pasti selamat. Enggak, saudara, bukan. Itu salah, sorry to say. Kalau misalnya sekali selamat tetap selamat, firman Tuhan di kitab Roma nggak akan ditulis upah dosa ialah maut. Ya kan? Firman Tuhan nggak usah menulis mengingatkan Yohanes, silakan bertobatlah, enggak perlu, saudaraku. Ya kan? Tetapi kita hidup karena ada kita terima keselamatan dari Tuhan, yes, itu bergaransi. Tetapi di dalam kita menjalani hari-hari ini itu yang menentukan kita akan kemana, ya kan, saudara. Nah, oleh sebab itu saya mau kembali remind buat setiap kita hari-hari ini, yuk kita bangun manusia rohani kita. Ya, mulai lagi kalau kita udah kemarin-kemarin mulai males baca firman, yuk mulai lagi baca firman, mulai lagi setia beribadah bersama, baik onsite maupun secara online. Yang ketiga, ayat 7-11, kalau bisa kita simpulkan, di sini Musa ingin mengatakan bahwa ada penderitaan akibat dosa. Ya kan? Dan itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau di Alkitab versi mudah dibaca, di ayat 7 dikatakan, kemarahanmu dapat membinasakan kami, kemarahanmu membuat kami ketakutan. Ayat 8, engkau tahu semua dosa kami, engkau melihat setiap dosa kami yang tersembunyi. Jadi saudara, nggak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa ngumpetin dosa dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, tapi kita nggak bisa umpetin dosa dari Tuhan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan kita omnipresent, saudara. Dia hadir di sini, dia hadir di Surabaya, dia hadir di Bali, dia hadir di Tangerang, dia hadir di Houston, dia hadir di mana-mana ketika kita
di mana ada orang percaya. Itu namanya omnipresent. Dosa yang manusia lakukan mendatangkan murka atau kemarahan Allah. Makanya di Roma 6 ayat 23 firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Saudara, upah dosa adalah maut. Musa melihat apa yang bangsa ini lakukan. Bagaimana mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Ya saudara, padahal mereka ngalami mujizat Tuhan. Mereka melihat pekerjaan Tuhan yang supranatural ketika mereka ada di Mesir. Ya saudara ya, mereka ngelihat mulai dari tulah pertama sampai tulah terakhir. Bagaimana mereka melihat Tuhan lalukan malaikat maut tidak mampir ke perkemahan bangsa Israel karena ada darah anak domba di palang pintu rumah mereka. Ya saudara, sementara ada ratap tangis di tempat-tempat orang Mesir. Mulai dari anak manusia sampai hewan. Saudara lihat, ya. Manusia, ya katakanlah bangsa Israel yang sudah begitu luar biasa ngalami Tuhan langsung loh ya, langsung mereka bisa ngeliat secara langsung hal itu terjadi dan Tuhan luputkan mereka dari semua, tapi mereka masih bisa membuat patung. Ketika mereka ngelihat ini Musa kok naik ke atas gunung nggak turun-turun sih, jangan-jangan dia udah mati disambar apinya Allah, ya saudaraku, sehingga dia bilang Maharun udah deh bikin kita takut juga nih gitu ya, masalahnya apa namanya, kita ada di negara antah berantah di padang gurun nggak tahu di mana. Mereka bikin patung dan itu sangat menyakiti hati Allah. Makanya satu generasi gagal masuk tanah Kanaan. Ya saudaraku, poin yang selanjutnya ayat 12 sampai ayat 17, Musa mau mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita menyadari bahwa cuma Tuhan satu-satunya penyelamat, cuma Tuhan satu-satunya pengharapan kita, pemulih kita, cuma Tuhan satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan manusia dalam kondisi terpuruk seperti apapun. Saudara, ayat bacaan kita hari ini yang mau saya kasih underline adalah di ayat ke-12. Ya saudaraku ya. Ayat 12 firman Tuhan katakan, saya bacanya di versi yang saya mau baca versi yang bahasa Indonesia masa kini. Ya saudara ya. Firman Tuhan bilang gini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Kalau versi firman Allah yang hidup, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Kemudian versi terakhir yang mau saya sampaikan adalah versi yang mudah dibaca. Ajarlah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Balik lagi, menghitung hari. Tadi saya tanya di awal, kalau dengar kata menghitung hari, apa yang ada di benak kita? Tadi Caca bilang, nggak sabar, kayak menunggu hari yang ditunggu-tunggu. Yes, mungkin ada juga yang mau misalnya untuk kita yang akan married ya, untuk wedding. Pasti kita akan, tunggu-tunggu nih, menantikan hari-hari yang indah itu. Hari yang momen yang luar biasa itu. Tetapi menghitung hari yang mau saya share malam ini adalah ketika ada seseorang dalam kondisi sakit, kritis, let's say mungkin belum kritis banget, dia datang ke dokter, ya, dan dokter cuma bilang, well, Bapak, Ibu, waktunya nggak lama lagi, alias menghitung hari. Ya, seringkali ya kalau misalnya ada, kita lihat, orang kalau ke dokter seringkali pasti dokternya akan bilang walaupun dia dengan kalimat yang cukup sopan, ada juga yang straightforward ngomongnya, pasti mereka akan bilang intinya sama, menghitung hari. Kalau tanya berapa lama dok masa hidupnya kira-kira bisa bertahan berapa lama? Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun,
gitu saudara. Itu kata dokter. Ya saudara ya. Nah, perkataan yang seperti ini menghitung hari untuk kita yang misalnya jadi pasien, saudaraku, itu bisa jadi positif, bisa juga jadi negatif, ya kan? Kalau positif, begitu seseorang tahu bahwa hidupnya itu menghitung hari, dia pasti langsung akan, oh, berarti gue harus jadi orang yang berguna nih. Di sisa-sisa hariku, aku mau hidupku berarti buat keluargaku, buat pasanganku, buat anak-anakku, buat teman-temanku, buat inner circleku yang di kantor, ya tim kerjaku, aku mau hidupku berarti buat mereka. Tapi yang negatif, orang akan berpikir seperti membuat mereka jadi down, mereka jadi putus asa, ya kan, suruh menghitung hari. Ya Tuhan, mana mujizatmu? Katanya Tuhan mau sembuhkan. Kok kata dokter umur aku tinggal 1 bulan lagi? Tuhan jahat, Tuhan gak jawab doa, Tuhan gak adil, dan sebagainya. Saudara, kalau orang yang pesimis, udah pasti akan cepat stres. Dan karena udah stres, seluruh organ tubuhnya yang gak sakit jadi sakit. Jadi mungkin yang sebenarnya umurnya masih bisa panjang kalau dia ikutin firman Tuhan, ya kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi karena dia stres, akhirnya dia bisa mati lebih cepat dari yang diprediksikan dokter. Balik lagi, menghitung hari. Saudara, kita nggak hidup di tahun 1900-an, 1900-an. Enggak, kita hidup di tahun 2000-an, saudaraku. Ini bentar lagi, ini minggu terakhir, ya kan? Di tahun di Oktober. Minggu depan udah masuk November. Udah habis itu, udah Natal, udah selesai 2022, masuk 2023. Ya kan, saudaraku ya? Nggak terasa. 1 tahun ini aja saya ngerasa, ya ampun Tuhan, 13 Desember nih saya 1 tahun kerja di Arnold's gitu ya. Kayaknya bener-bener waktu tuh bener-bener berlalu sangat-sangat cepat, ya, nggak terasa gitu. Tiba-tiba udah, wow, ini udah di minggu terakhir Oktober. Saudaraku, menghitung hari artinya biarlah kita mengerti, karena kita nggak tahu berapa usia kita, ya, rahasianya Allah itu. Oleh sebab itu, pergunakanlah atau manfaatkanlah hari-harimu seperti seakan-akan ini hari terakhir kita hidup. Ya kan? Seperti yang tadi saya bilang, orang yang divonis dokter akan segera waktunya nggak lama lagi, yang dokter cuma ada mungkin sebulan atau 3 bulan, hidupnya akan pasti berubah, saudara. Pasti, nggak mungkin. Kalau dia memang tahu bahwa, saya harus berubah nih, gitu ya. Mungkin kansernya baru stadium 2, masih bisa rubah pola makan, masih bisa pola rubah hidup untuk bisa membuat dia lebih lama, lebih kuat untuk bisa proses kemoterapi dan sebagainya, saudaraku. Dari ayat-ayat yang kita baca, ayat 12 teristimewa. Apa prinsip yang bisa kita renungkan malam ini? Ada 5, saudara, yang saya mau kita sama-sama renungkan. Biarkan setelah firman ini selesai, kita boleh renungkan itu sepanjang sebelum kita selesai di tahun 2022. Yang pertama, bagaimana kita menjalani hari-hari ini? Mari kita ingat-ingat. Bagaimana kita menjalani hari-hari ini? Yang kedua, bagaimana kita mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan? Apakah kita pergunakan untuk melakukan hal yang memuliakan Tuhan, melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta, yang Tuhan suruh, atau sebaliknya? Apakah kita justru, aduh Tuhan, ini bensin naik, gajinya nggak naik Tuhan. Nggak cukup nih, nggak cukup. Apakah saudara seperti itu mengeluh? Atau saudara, Tuhan, sekalipun semuanya naik, gajiku nggak naik. Tapi aku tahu, kemurahan Tuhan ada atasku. Yang nggak cukup Tuhan cukupkan. Tuhan bisa kirim berkat dengan cara yang tidak terduga. Apakah seperti itu? Atau yang ketiga, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hari yang Tuhan berikan? Ada 24 jam sehari. Apa yang kita lakukan di dalamnya? Apakah kita melakukan sesuatu yang baik, seperti yang tadi saya sudah bilang? Atau saudara sebaliknya? Apakah saudara lari dari panggilan Tuhan? Atau justru saudara, saya harus kembali kepada panggilan Tuhan.
Saya tahu Tuhan manggil saya untuk melayani jiwa-jiwa. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk jadi berkat di marketplace. Mari kita renungkan. Yang keempat, menyadari bahwa hidup kita, hidup manusia, hanya sebentar, hanya sementara. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Hari-hari ini, kayak tadi saya bilang, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu kapan waktu Tuhan berpulang. Ya kan? Oleh sebab itu, hidupilah hari-hari ini seperti ini hari terakhir kita ada di bumi. Supaya kita lakukan yang terbaik, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan untuk menyenangkan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak, suami atau istri kita. Yang kelima, kita menyadari bahwa manusia harus hidup sesuai firman Tuhan, atau bisa dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Without God, we are no one, nothing. But with God, we are someone. Ya saudara ya, tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita bukan siapa-siapa. Saudara mau apa? Crazy rich Rempoa, crazy rich Asia, crazy rich England, ya kayak Perdana Menteri yang sekarang itu dikatakan termasuk salah satu crazy rich di England karena kekayaannya melebihi almarhumah ratu, ya keluarga kerajaan aja bedanya sampai 6 triliun, saudara. Kekayaannya tuh sampai 12 something, ya sementara kerajaan cuma 6 triliun something gitu. Saudara, mau sehebat apapun seseorang, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari ini. Karena kenapa? Karena hidup manusia itu firman Tuhan bilang seperti apa tadi? Rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh waktu petang, lisut dan layu. Atau seperti apa sebelumnya? Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Suatu giliran jaga di waktu malam itu cepat, saudara. Orang kalau shift malam itu paling lama 12 jam. Orang shift malam nggak boleh bekerja lebih dari itu, nggak boleh, karena kita harus ngerti bahwa pada saat malam tubuh kita harus istirahat, ya kan? Oleh sebab itu semua yang bekerja malam itu mereka udah pasti kerjanya nggak boleh berat, ya kan? Kerjanya juga nggak boleh terlalu lama, long hours itu tidak diperkenankan. Nah, seperti jaga kawal malam. Jaga di waktu malam. Berarti singkat, sebentar doang, saudara. Mari kita renungkan prinsip-prinsip yang mau Musa ajarkan buat kita melalui firman yang kita baca malam hari ini. Ya, saudara. Seorang pasien yang divonis dokter waktunya nggak akan lama lagi, udah pasti dia akan mulai merubah pola hidupnya. Ya, pola makan, mulai rajin olahraga, ya mulai mengurangi semua yang gorengan. Kalau mungkin dia perokok, dia udah pasti langsung stop merokok. Kalau dia suka alkohol, dia pasti langsung serta-merta harus stop alkohol, ya kalau dia mengasihi keluarganya. Apalagi orang yang divonis dokter hidupnya nggak lama lagi, dia pasti akan mulai mencari Tuhan. Dia akan mulai suka beribadah. Ya saudara ya, dia mulai bertekad untuk saya mau baca firman. Kalau mungkin kemarin-kemarin nggak punya waktu baca firman, sekarang saya mau baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, sampai seberapa nyampenya lah hidup saya, gitu ya, saudara. Mereka mulai mau hidupnya, saya mau hidup saya berguna buat orang lain, saya mau hidup saya berarti, paling tidak buat istri, buat pasangan dan anak-anak saya, ya saudara ya. Orang yang divonis apalagi, dia mulai belajar mengampuni. Kalau ada orang-orang yang menyakiti hatinya sampai bikin dia sakit, dia mulai lepaskan pengampunan. Karena dia tahu hidupnya nggak akan lama lagi. Dan bukan itu saja, dia mulai berani say sorry. Dia bisa berkata, maafin saya ya, saya udah nyakitin hati kamu. Sorry, saya nggak niat seperti itu. Kenapa saudara? Karena itu akan membuat dia lebih hidup. Orang yang hidupnya nggak akan lama lagi, dia akan berani bersaksi betapa luar biasanya kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saudara ya. Mari hari-hari ini saya mau kita belajar dan mengajak kita semua
kita belajar menghitung hari. Bukan berarti kita langsung, aduh ya udahlah kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja baca firman, berdoa, baca firman, nggak usah kerja. Ya saudara, kalau saudara masih usia produktif, udahlah di rumah aja, ada tabungan, ada uang jam sostek misalnya. No, bukan kayak gitu saudara. Tetap lakukan tugas kita masing-masing seperti sebagaimana seharusnya, ya kan? Karena dari situ kita akan mengalami apa yang namanya hidup bijaksana, saudaraku. Mulai menyadari hidup kita cuma sebentar. Saya nggak tahu dari kemarin yang Tuhan ingetin cuma ingatkan bahwa hidup kita itu cuma sementara. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita masing-masing. Ya, saudaraku. Seperti yang Musa alami, saudara. Di dalam perjalanannya, dia mengalami banyak hal, sekalipun dia nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan berikan dia kesempatan untuk bisa melihat seperti apa bentuknya tanah perjanjian. Ya saudara ya, Tuhan ajak dia naik ke atas gunung dan Tuhan tunjukin ini tanahnya. Ya, walaupun dia nggak masuk, tapi paling tidak dia udah lihat. Ya saudaraku, nah makanya firman ini ada. Mazmur 90 dan Mazmur 91 itu ditulis Musa di dalam perjalanannya. Bukan setelah setahun, 2 tahun keluar dari Mesir. No, justru 2 sampai 5 tahun sebelum mereka sampai di tanah Mesir, ayat ini, pasal ini tertulis, kitab ini ada. Musa nulis. Mari Bapak Ibu, biarkan firman ini boleh nggak cuma jadi logos, pengetahuan, ya, tetapi boleh jadi rema buat setiap kita. Minta Tuhan, malam ini Tuhan ajar kami untuk kami ngerti betapa singkatnya umur kami supaya hati kami bijaksana. Dan doa saya adalah biar Roh Kudus yang jamah hati setiap kita dimanapun saudara berada, supaya Roh Kudus berikan hikmat buat kita untuk ke depan kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, saya mau kita sama-sama angkat pujian. Ini pujiannya udah lama, mungkin saudara nggak terlalu tahu ya, nggak apa-apa. Tapi pujian ini sesuai dengan firman yang kita baca malam hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara pada malam hari ini. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara di dalam hati setiap kami. Biarkan kami memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, Tuhan. Supaya kami enggak hidup seenaknya. Supaya kami enggak hidup semau kami. Supaya kami enggak hidup dengan teledor, Tuhan. Tetapi kami ingin di hari-hari ini, kami boleh hidup dengan bijaksana. Kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami boleh hidup selaras dengan firman-Mu. Karena kami tahu usia kami, masa hidup kami terbatas. Tetapi kami mau Tuhan, ketika waktunya kami kembali kepadamu. Kami rindu untuk ada bersama-sama dengan Engkau di surga. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini, biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh setia mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kami boleh taat mengikuti perintah-Mu sekecil apapun Tuhan. Mungkin itu hal yang sepele. Bahkan mungkin kami nggak tahu kalau mungkin itulah suara Tuhan. Tapi biarkan kami boleh mengikutnya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar dari apa yang dialami oleh Musa ketika dia berjalan bersama dengan bangsa Israel, mulai keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada banyak hal yang dialami, ada banyak hal yang terjadi. Dan itulah yang dia tuliskan di dalam pasal 90 yang kami pelajari malam ini Tuhan. Biarkan kami belajar untuk menjalani hari-hari ini dengan baik. Kami mempergunakan hari-hari kami dengan bertanggung jawab. Kami mengerti, tahu, menyadari, bahkan kami mengalami Engkaulah Tuhan, tempat perteduhan kami. Engkaulah Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Engkaulah Tuhan yang menolong kami dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Inilah kami bukan pendengar, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Siapapun kami, orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Selamat Caca.